Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan lagi untuk bisa bermajlis ilmu di pagi ini ya. Untuk saling mengingatkan, memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Dan semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang 10 kiat untuk membersihkan hati ya. Dan sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangatlah besar. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tukhzini yauma yub'atsu. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana di hari harta dan anak tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang. Makanya ini ditekankan dalam banyak hadis ataupun dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Zat yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini disebutkan siapa yang paling baik amalnya. Dan ini merujuk kepada kualitas amalnya. Bagaimana kita mendapati Uwais Al-Qarni yang Rasulullah menyebutkannya sebagai pemimpinnya para tabi'in, dan dia tidak dikenal, dan dia tidak terkenal di penduduk bumi, tetapi terkenal di penduduk langit. Dan kita pun tidak mengenalnya kecuali dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni. Ya, ini amalan hati ya, kualitas amal. Dan bagaimana di hari hisab nanti dihadirkan 3 orang yang banyak beramal, diantaranya berjihad fisabilillah. Ketika Allah menanyakan apa yang kau lakukan dengan nikmatku, aku berjihad fisabilillah, di jalan. Dan Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong, engkau hanya ingin disebut pahlawan. Dan dihadirkan seorang
lagi dan dia diseret ke neraka. Dan dihadirkan seseorang yang mempelajari agama, yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan Allah pun berkata, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmatku, aku menginfakkan harta di jalan. Dan Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, engkau hanya ingin disebut dermawan. Dan yang ketiga pun sama, dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar agama. Ketika ditanya dengan nikmat yang Allah berikan, dia mengatakan tak memanfaatkannya untuk itu. Dan Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, engkau hanya ingin disebut alim, engkau hanya ingin disebut qari. Dan ini amalan hati, ya, amalan hati yang penting, yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada karis paras kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Allah tidak melihat banyaknya harta kita, Allah tidak melihat banyaknya mobil kita, Allah tidak melihat banyak bagusnya rumah kita, Allah tidak melihat banyaknya karyawan kita. Allah melihat kepada hati kita dan amal kita. Dan hati seharusnya menjadi perhatian utama daripada lahiriah. Karena baiknya hati, baik pula amalan lainnya. Dan karena hati yang bersih, amalan yang bisa diterima. Beda halnya jika memiliki hati yang rusak, apalagi hati yang tercampur dengan noda syirik. Karena itu hendaklah kita perhatikan hati kita. Kita perhatikan hati kita. Ini nasihat buat saya khususnya, ya. Karena ini bukan amalan yang mudah, ini amalan yang berat, ya. Dan dalam hati dalam diri manusia ini ada segumpal daging, ya. Dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahal jasad kullu, jika segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasada jasad kullu, tetapi jika hati dia rusak, ketahuilah, maka semuanya rusak. Ala wahyal qalbu, ya, dan itu adalah hati, ya. Segumpal daging itu adalah hati. Tentu kita harus selalu memperhatikan hati kita, ya. Amal juga harus kita perhatikan, tetapi yang lebih utama adalah amalan hati. Makanya Allah mengatakan Allah tidak melihat pada tubuh kalian, pada rupa kalian, pada harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian. Dan ini urusannya hanya dengan Allah. Kita masalah hati, urusannya hanya dengan Allah. Dan dalam hadis yang lain, An Atha ibnu Abi Rabah qala ibni Abbas, dari Atha bin Abi Rabah yang berkata bahwa Ibnu Abbas berkatanya, ala urika mar'atan min ahli jannah, maukah kutunjukkan wanita termasuk penduduk surga. Ini bagaimana nih amalan hatinya. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, maukah kutunjukkan perempuan dari ahli surga. Dan Ibnu Abbas berkata, qala hadhil mar'atus sauda atatin nabi.
dan atau mau mendengarkannya ya. Dan Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni asra. Wanita yang berkulit hitam ini berkata ya, aku menderita penyakit asra. Asra ini bisa dikatakan penyakit ayan atau seperti kesurupan, kehilangan kesadaran ya. Wa inni atakasyaf fad'ullah li. Lantas ia pun berkata ya, jika aku menderita penyakit ini, auratku sering terbuka. Berdoalah kepada Allah untukku. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah. Kalau engkau mau bersabar, bagimu surga. Wa in syi'ti da'atullah ayyufika. Kalau engkau mau, kalau engkau hendak aku memohon kepada Allah, maka aku akan mendoakannya supaya Allah menyembuhkan. Apa yang dikatakan perempuan itu? Faqalat asbir. Dan perempuan itu memilih sabar. Nah, ini yang kita sering lupakan ya. Amalan hati, amalan itu bukannya sholat, zakat dan lain-lainnya. Ada amalan hati yang kita sering lupakan dan sering abaikan, yaitu kesabaran, rasa syukur. Dan ini berpahala besar. Ketika kita ditimpa sakit, akhirnya kita tidak bisa melakukan amalan soleh yang lainnya, tetapi kita diberikan amalan yang besar, yaitu amalan sabar. Kita lupa bahwa kita sedang beramal ketika tertimpa musibah, dan ini pahalanya besar. Bagaimana perempuan itu berdoa meminta lagi, faqalat inni atakasyaf. Sesungguhnya auratku suka terbuka kalau penyakit itu datang. Fad'ullah ala takasyaf. Yang dimintakan berikutnya, berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Ya, supaya auratmu tidak terbuka ketika tertimpa penyakit ini. Maka Nabi Muhammad SAW pun mendoakannya. Fada'ala. Lihat wanita ini, kata Ibnu Abbas, wanita penghuni surga. Mungkin dari wajahnya wanita ini biasa saja, seorang wanita kulit hitam, mungkin tidak banyak yang tertarik kepadanya ya. Bukan wanita yang glamor, bukan wanita sosialita, tetapi wanita biasa-biasa saja. Dan Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, dia ini penghuni surga. Dia punya keinginan besar untuk mendapatkan surga meskipun dia hitam. Dia ingin tidak tersingkap auratnya. Mungkin ketika lelaki kurang tertarik melihatnya, tetapi dia menjaga dirinya, tidak ingin tersingkap auratnya. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengabarkan dia salah satu penduduk surga, dia menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena hatinya bersabar. Dia memilih tetap sakit, yang penting dia bersabar. Dan ini semakin menekankan kepada kita, yang menjadi patokan bukanlah wajah kita, bukanlah harta kita, bukanlah rupa kita. Mungkin kita sebagian terpedaya dengan banyaknya harta, dengan bagusnya penampilan, dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan ketenarannya. Dan ini semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang bermanfaat? Hati seseorang dan amalannya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah tidak melihat kepada jasad kalian. La yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum.
Allah tidak melihat pada rupa kalian, tapi Allah memperhatikan hati dan amalan kalian. Nah, setiap kali kita berbicara tentang amalan hati, membersihkan hati, ini kita berbicara tentang perjuangan. Bukan berarti saya hatinya baik ya, hati saya kotor sama ya. Karena membersihkan hati ini bukanlah perkara yang ringan, perkara yang berat. Hanya orang-orang spesial yang Allah pilih sehingga dia selalu memperhatikan hatinya. Dan kita sering terpedaya dengan dohir kita, dengan penampilan kita. Kita selalu tertipu dengan fokus kepada lahiriah, wajah kita, rumah kita, mobil kita, dan semuanya tentang harta. Dan ini sebenarnya manusiawi. Manusia diberikan kesenangan pada harta. Tetapi jangan lupa, yang menjadi perhatian Tuhan, yang menjadi perhatian Allah adalah hatinya. Bagaimana hatinya? Jangan sampai lupa, tersibukkan dengan yang dohir, memperhatikan duniawi, memperhatikan yang bersifat dohirnya, dan lupa batinnya. Karena seberapa sering kita membersihkan hati kita. Jadi maka seseorang ini ya, barometernya hati. Kebersihan hati ini harus diperhatikan. Bagaimana Imam Asy'uti berkata tentang Imam An-Nawawi yang disebut dengan layyinul qalb, hatinya itu lembut. Bagaimana dia selalu memperhatikan amalan hati. Apakah dia salatnya karena Allah, apakah dia menegur pemimpin karena Allah, apakah dia beribadah karena Allah, apakah dia sedekahnya karena Allah, apakah baca Qur'annya karena Allah. Ya, ini menjadi barometer ya, prioritas bagaimana memperhatikan hati ya. Dan ini butuh perjuangan ya, agar seseorang membersihkan hatinya. Dalam suatu hadis ya, dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah ditanya ya, ayun nas afdal, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah bersabda, qala kullu mahmumil qalb, setiap orang yang hatinya mahmum, saduqul lisan, dan lisannya jujur. Dan sahabat berkata, qalu saduqul lisani na'rifu, lisan yang jujur kami paham. Fama mahmum, apa maksud dari mahmum? Dan Rasulullah bersabda, qala huwa taqiyun naqi, hati yang bertakwa dan bersih, la itsma fihi, tidak ada dosa di dalamnya, wala bagh wala ghil wala hasad, tidak ada kedurhakaan, keterbelengguan dan kedengkian. Artinya hati ini yang menjadi perhatiannya, hati ini dibersihkan. Mahmum itu artinya disapu, dibersihkan. Seberapa sering kita membersihkan hati kita ya? Ini nasihat buat saya khususnya ya. Ketika Rasulullah bersabda mahmumul qalb, sahabat tidak tahu, tetapi ketika saduqul lisan mereka tahu, yaitu hati yang bersih ini, yaitu yang tidak ada dosa di dalamnya, la itsma alaihi wala baghi wala ghil wala hasad, tidak ada kezaliman terhadap orang lain, tidak ada kejengkelan sama orang lain. Ini berat ya, ini berat. Hati yang bersih ini berat ya. Dan itu hati yang dibersihkan ya, sehingga bersih ini harus penuh dengan ketakwaan, tidak ada kejengkelan sama orang ya, tidak ada hasad sama orang, tidak ada
kesel, dongkol sama orang, hatinya bersih. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa kalau seseorang mau hatinya bersih, ya harus sering dibersihkan. Mahmumul qalb, harus dibersihkan, dievaluasi terus. Kapan kita mengevaluasi? Ya kita mungkin sekali-kali aja, atau mungkin jarang ya. Bagaimana? Karena hati ini seperti rumah yang kotor ya. Setiap hari kemasukan debu, kemasukan kotoran. Seperti rumah tiap hari disapukan aja tetap kotor rumah itu ya. Dan jangan sampai kotoran itu menumpuk. Makanya hendaklah kita bersihkan kotoran-kotoran tersebut setiap hari ya, setiap saat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berusaha belajar apa diantaranya kiat-kiat untuk membersihkan hati kita ya. Karena kita semuanya sadar ya, hati kita bermasalah. Bagaimana bukti-bukti bahwasannya hati kita bermasalah? Ya kita susah khusyuk dalam salat ya. Ini berarti hati kita kotor ya. Kalau hatinya bersih, niscaya untuk salat ini mudah khusyuk ya. Bagaimana ketika kita salat, hati kita menerawang kemana-mana ya. Banyak dunia yang ada dalam salat kita. Betapa kita sering ketika salat ingin cepat selesai, pengen ruku yang cepat, sujud yang cepat, tidak betah. Begitu assalamualaikum langsung kita disibukkan dengan HP, lihat WhatsApp ataupun dan lain-lainnya. Ini bukti hati kita ini kotor ya. Dan ini kenyataan. Dan tidak khusyuk ini menunjukkan hati kita bermasalah. Dan di antara yang menunjukkan hati kita bermasalah, yaitu kita tidak lama, tidak betah membaca Quran ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "La taharat qulubuna," sekiranya hati kita ini bersih, masyabi'at min kalamillah, tidak akan jemu membaca Al-Quran. Ya, kalau seandainya hati bersih, tidak akan puas dengan Al-Quran. Siapa di antara kita yang kuat baca Quran lama ya? Baca Quran terus-terusan ya. Mungkin baru selembar atau 2 lembar atau setengah jam udah gelisah ya. Udah ngantuk ya. Padahal kalau nonton YouTube ataupun baca berita ataupun baca WhatsApp yang lainnya kuat berlama-lama dan asyik ya. Ini menunjukkan hati kita bermasalah. Jadi jangan bilang hati kita bersih. Mungkin orang ada yang mengatakan yang penting hati saya bersih. Lalu mana buktinya? Buktinya kita tidak kuat lama-lama baca Quran. Buktinya kita tidak khusyuk dalam salat. Buktinya kita tidak menangis ketika membaca Quran. Buktinya ketika kita sendirian tidak menangis. Terus kita ngaku hati kita bersih. Mungkin itu barometer kita, tetapi dalam syariat menunjukkan hati kita bermasalah. Yang harus dibersihkan. Ada sesuatu yang tidak beres ya. Bagaimana mudah suudzon dengan orang, sama teman-teman, merendahkan orang lain dan macam-macam lah ya. Kita sendiri sadar tentang penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita masing-masing ya. Yang mungkin kotoran itu sudah menumpuk lama ya. Kapan kita membersihkan kotoran itu? Karena mungkin kita tidak perhatikan dengan kotoran itu. Sementara tiap hari kita mungkin lebih banyak terfokus pada dunia ya, pada rumah, pada harta. Dan hendaknya kita membersihkan hati. Sementara hati yang kotor dalam hati kita banyak yang kita tidak pedulikan. Karena ketika kita menghadap Allah ini bukan berhadapan dengan harta ya Allah, ini bukan berhadapan dengan harta. Kita berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih dan itu yang bermanfaat ya. Ya bagaimana
pembahasan hati bersih ini penting karena kadang bukan hanya ibu-ibu saja yang suka bergosip ria ataupun berkumpul-kumpul ria. Ya bapak-bapak juga suka begitu ya. Suka ngobrol ke sana kemari ya. Terus suka kesel-keselan juga, dan ini mungkin sering terjadi di antara kita ya. Tapi tentu banyaknya ibu-ibu yang baper ya. Karena memang mereka diciptakan demikian. Mereka perasa ya. Makanya disebutkan dalam akhir zaman, Dajjal ini ketika muncul yang paling banyak ikut ibu-ibu. Kenapa? Karena hati mereka tidak kuat. Jadi ada Dajjal memberikan sedikit kesaktiannya yang aneh, ibu-ibu terbawa. Kenapa? Karena mungkin hatinya baperannya. Ya, makanya ini penting ya buat ibu-ibu, buat kita juga lah ya. Karena yang hadir kita laki-laki banyaknya, untuk membersihkan hati kita. Terutama zaman ini sekarang zaman yang penuh fitnah ya. Bagaimana di internet ini menyampaikan banyaknya glamornya dunia dan fitnah macam-macam ya. Ini yang membuat hati kita sering kotor ya. Karena kita tidak lepas dari itu semuanya ya. Bagaimana cara membersihkan hati? Di antara yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita ya. Hindari ucapan yang menyakiti ataupun menjatuhkan orang lain, atau ghibah atau namimah ya. Hendaklah berpikir sebelum berbicara dan diam jika tidak ada hal yang baik yang perlu diucapkan ya. Ini nasihat buat saya khususnya ya. Karena menjaga lisan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimul qalbu. Tidak akan lurus iman seseorang ini sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisan. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus. Ya, ini menunjukkan ada keterkaitan ya antara lisan dengan hati ya. Kalau seandainya lisannya lurus, maka hatinya pun lurus ya. Sampai hatinya beristiqomah ya untuk sampai lisannya beristiqomah untuk mengucapkan hanya kebaikan. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwasannya lisan ini punya pengaruh terhadap hati ya, pengaruh besar terhadap hati ya. Dan lisan ini memiliki pengaruh yang paling kuat ya. Jadi ulama berkata bahwasannya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja. Dan sumber atau yang mengisi hati ini ada 3 diantaranya: lisan kita, pandangan kita, dan pendengaran kita. Dan inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk isi hati seseorang. Maka hendaknya seseorang ini menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati ini tinggal menerima ya. Jadi ketika mengucapkan, ketika berkata diperhatikan lagi, ketika melihat diperhatikan, bagaimana ketika mendengar juga diperhatikan. Karena hati ini hanya menerima saja. Dan setiap yang kita dengar mengisi hati kita ya. Bagaimana kalau kita sering mendengar musik atau mendengar dangdutan ya. Mengingat Allah susah ya. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan lagu-lagu, atau hatinya diisi dengan banyak gosip ya, banyak berita. Ini susah ya. Apalagi kalau hafal banyak lagu-lagu. Jadi ketika masalah itu yang keluar dalilnya ya lagu-lagu gitu kan, bukan dalil Al-Quran. Ketika masalah timbul dalil lagu, oh lagu ini gitu kan, bukan Al-Quran atau Al-Hadis, karena yang dihafalnya lagu.
Makanya seorang hati-hati dengan yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Ya, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika dalam sakratul maut nanti, seseorang sakratul maut ini dia akan mengucapkan sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya ya. Kalau seseorang dalam hatinya selalu mengingat Allah, selalu ingat dengan syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat, maka itu yang akan keluar tatkala dia meninggal nanti. Tetapi kalau yang di hatinya yang selalu dia ucapkan, yang selalu dia pikirkan dunia, ataupun lagu ataupun yang lain-lainnya, maka akan keluar ketika meninggal dunia ya yang apa dia pikirkan. Dan hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia ya. Dan iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya ya. Makanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika menjelang sakaratul maut kita ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yaitu iblis itu akan datang mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat manusia tersesat tatkala sakaratul maut. Makanya seseorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, dengan apa yang dia lihat buruk, dengan apa yang ditonton dia buruk, apa yang didengar dia buruk, atau bicara tentang sesuatu kemaksiatan, ya itulah isi hatinya. Apa yang dia dengar, apa yang dia bicarakan, apa yang dia lihat, itu selalu bergulir di dalam hatinya, berdentang begitu saja ya. Dan ketika meninggal, ya susah untuk berucap-ucap ya. Malah waliyadzubillah, malah keluar nyanyian ya ini bahaya ya. Hendaklah kita membersihkan hati kita supaya diisi hati kita dengan kebaikannya, dengan kalamullah. Jadi kalau hatinya diisi dengan dunia ya, atau perdagangannya atau usaha, tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka yang keluar adalah dunia, waliyadzubillah ya. Dan insyaallah kita ya, insyaallah saudara-saudara kita ini semuanya termasuk yang Allah mudahkan hadir di masjid, hadir dalam majelis ilmu. Ya, ini rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Bagaimana sekarang kita yang merasakannya ketika sholat, ingin khusyuk nggak bisa. Kenapa? Karena hati kita berkhianat. Hati kita selama ini diisi dengan yang tidak-tidak ya. Karena hati kita berkhianat ya. Makanya susah kita untuk khusyuk, susah. Dan bagaimana naudzubillah ya, ketika sakaratul maut nanti, maka hati yang akan keluar. Mungkin kalau kita mengatakan la ilaha illallah, dihafal-hafal bisa, tetapi ketika dalam sakaratul maut yang keluar apa yang dalam hati kita, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahannya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ya, beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun ya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Maka benar sabda Nabi Muhammad SAW, tidak lurus iman seseorang hamba ini sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Jadi lurus lisannya ini yaitu dengan hati-hati yang kita bicarakan, dengan sangat berhati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah, nggak boleh sembarangan, nggak boleh serampangan. Jauhkan dari mengadu domba, jauhkan dari ghibah, jauhkan membicarakan kejahilan orang lain.
atau berhati-hati dalam menulis. Karena apa yang kita tulis ini hukumnya sama dengan yang kita bicarakan ya. Hati-hati kita memposting di WhatsApp, karena ini sama dengan yang kita bicarakan hukumnya ya. Dan tulisan ini hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hatilah tatkala seseorang menulis status, tatkala berkomentar, tatkala memposting video di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya. Hati-hati dalam memilih kata, hati-hati dalam memilih video. Karena ini berpengaruh dengan hati seseorang. Kalau kita kan senangnya posting, padahal di postingan itu mungkin kelihatannya bagus, tapi ada perempuan yang terbuka auratnya, yang mengundang syahwat laki-laki. Ya, ini hati-hati, ini akan dihisab ya. Hendaklah kita berhati-hati. Ya, syubhat kadangnya. Perkataannya bagus, mungkin isinya bagus, ataupun ada dalil Al-Quran ataupun hadis, tetapi videonya ada perempuan yang terbuka aurat, ada yang bohai. Nah, ini hati-hati ya. Dan bagaimana tiap pagi hari seluruh anggota tubuh ini, seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisannya, mengeluh kepada lisannya. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Jika anak Adam memasuki pagi hari, ini kita masuk pagi hari ya. Sesungguhnya semua anggota badannya berkata, mengeluh kepada lisannya. Fatakul, dan semuanya berkata, ittaqillah fina, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau seandainya engkau ini lurus, beristiqomah, maka kami pun beristiqomah. Wa in aujajta aujajna, jika engkau menyimpang, maka kami pun menyimpang. Jadi semua anggota tubuh ini memohon kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah, ittaqillah, bertakwalah untuk kami. Ittaqillah fina, ya, bertakwalah untuk kami. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus ya semuanya lurus ya. Wa in aujajta aujajna, kalau engkau bengkok ya semuanya kita bengkok ya. Dan ini dalil sangat menunjukkan bahwasannya lisan ini sangat berpengaruh luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Makanya hendaklah kita berhati-hati dalam berbicara ya, ataupun dalam menulis ya, dalam grup ataupun dalam yang lainnya, hati-hati memilih sesuatu yang tepat ya. Jangan asal bicara, jangan sampai menyinggung atau merendahkan orang lain, jangan sampai menghinakan orang-orang lain. Kalau kita kita harus merasakan bagaimana kalau itu ditujukan kepada diri kita bagaimana. Dan ini satu kaidah ya. Kita ketika mengatakan itu, bagaimana kalau itu dikatakan kepada kita. Jadi sebelum kita bertindak atau sebelum kita berbuat, sebelum berkata-kata, maka pikirkan, seandainya saya di posisi dia gimana. Kemudian ucapan kata-kata ini bagaimana perasaan dia, sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam hati kita lantas kita utarakan, tidak seperti itu ya. Jika kita mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga. Malah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, dan dia memegang lisannya, inilah yang membuat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran, kata Abu Bakar. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi dia bagaimana khawatir dengan lisannya. Ya, maka jangan sepelekan masalah lisan. Karena kita menjadi lurus dengan lisan, dan kita menjadi bengkok dengan lisan kita ya. Dan hati-hati ya, hati-hati dengan lisan, karena orang yang baik akhlaknya dia yang menjaga lisannya.
Dan tentu insya Allah orang yang baik ibadahnya biasanya dia juga mampu menjaga lisannya. Tapi kalau ngomongnya ceplas-ceplos, tidak dipikirkan apa yang diucapkan, maka akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya, terutama apa? Terutama hatinya. Yaitu yang pertama ini, makanya kita hendaklah, ini nasihat buat saya khususnya, menjaga lisan kita. Yang kedua apa? Untuk menjaga hati, hendaklah kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya perbuatan mudah, tetapi tidak mudah juga ya, kecuali yang Allah berikan hidayah untuk banyak beristighfar ya. Dan Rasulullah ini ketika ada sesuatu di hatinya yang mengganggu, maka Rasulullah ini beristighfar ya, malah disebutkan sampai 100 kali. Jadi tatkala ada sesuatu yang bermasalah dalam hati Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan masalah di hati tersebut, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika Nabi gelisah ataupun ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka dia melakukan istighfar ya. Dan dalam hadis yang lain, qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, tubu ila Allahi wastaghfiru, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa ini atubu ila Allah wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan minta ampunan kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini banyak dosa ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fihi qalbihi nuqtah ya. Jadi seorang hamba ini ketika melakukan dosa akan ditorehkan di hatinya sebuah noda hitam, nuqtah sauda, noda hitam, titik hitam. Fa idza huwa naza wastaghfar wa taba sukila qalbuhu. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan berbuat, niscaya bertaubat, niscaya noda itu akan terhapus ya. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Ketika dia berbuat dosa lagi, noda itu akan datang lagi sehingga sampai noda itu menghitam. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah. Dan itu namanya ron ya. Kalbala rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin ya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi ketika dosa itu ada satu titik, ketika kita beristighfar Allah menghapusnya. Tetapi kalau kita tidak beristighfar, tidak memohon kepada ampunan kepada Allah, titik itu akan bertambah dan akhirnya menjadi ron, menutup hati ya. Makanya kita jangan berhenti untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan dalam surat Al-Imran ya, walladzina fa'alu fahishatan, dan mereka yang melakukan keburukan, walladzina fa'alu fahishatan wa dalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka langsung mengingat Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Nah, makanya kalau orang yang sering bermaksiat dan tidak pernah dibersihkan hatinya, makanya hatinya kotor dan kotoran itu bertumpuk dia. Jadi kalau udah dia bermaksiat, udah tidak merasakan lagi kesalahan, dia biasa berzina, dia biasa minum khamar, pokoknya segala maksiat, ketika udah hatinya tertutup menjadi hitam, dia sudah tidak merasa bersalah lagi. Makanya hendaklah kita yakin bahwa setiap kemaksiatan pasti akan memberikan kotorannya, kotoran dalam hati kita ya, dan kemudaratan dalam hati kita. Ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik, maka semakin sulit kita untuk mengenal kebenaran. Kita bingung apa ini benar atau salah ya.
Karena kebanyakan dosa ya. Dan semakin sulit untuk kita untuk semangat beribadah. Maka bisa jadi ya kita jadi malas. Ya itu karena maksiat kita ya. Kita malas membaca Quran, malas sholat malam, malas sholat duha. Ini menunjukkan hati kita bermasalah. Jadi kalau ada kewajiban yang tertinggal, santai saja. Ataupun kita tertinggal sholat, santai saja, tidak gelisah, tidak sedih, biasa saja. Atau kita tidak menjalankan kewajiban kepada anak kita, tidak mengarahkan anak kita kepada kebaikan, biasa saja. Tidak menjalankan kewajiban kepada orang tua. Dan ini menunjukkan hati kita bermasalah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, demi Allah seandainya hati itu bersih, maka kalau ada perkara yang terhalang darinya dari perkara kebaikan, tentunya hatinya akan terpotong-potong karena sedih. Misalnya seorang biasa sholat malam, tiba-tiba dia tidak sholat malam, dia gelisah. Kenapa saya tidak bangun malam? Apa yang saya lakukan? Dosa apa yang aku lakukan sampai terlewat sholat malam? Atau dia terlambat sholat subuh? Atau dia meninggalkan amalan-amalan lainnya? Mereka akan gelisah. Ada apa gerangan? Ada dosa di hati kita. Dia merasa sedih. Hatinya terpotong-potong karena ada kebaikan yang terhalang darinya. Tetapi kalau hatinya hitam, apa yang dilakukan cuek saja. Dia melakukan kemaksiatan apapun ya dia sudah kebal, tidak mau sholat. Dia yang mau dia tonton, yang dia mau gibahin, dia mau lihat haram, dia lihat, dia mau melakukan keburukan, dia lakukan. Ya, membentak istrinya, marah-marah pada anaknya, pada istrinya, ya bodoh amat. Ini menunjukkan hatinya hitam ya. Sehingga tidak mengenal bahwa dirinya sedang sakit, hatinya sedang sakit, dia lupa. Makanya seseorang untuk menghilangkan itu semuanya banyak beristighfar ya. Dan ini kita ini saran buat saya juga ya. Hendaklah kita banyak beristighfar ya. Main bulu tangkis beristighfar, main pingpong beristighfar ya. Naik mobil beristighfar. Pokoknya banyak beristighfar lah ya. Dan ada kelezatan tersendiri ya. Jadi ketika beristighfar ini akan menemukan kenikmatan sendiri. Atau kalau punya hafalan Quran ya kita murojaah ya. Makanya alhamdulillah di masjid kita ini ada program untuk hafalan Quran. Jadi ketika sendiri mau berzikir ataupun murojaah hafalan bisa. Tetapi kalau tidak punya hafalan ya susah murojaah. Tapi intinya semuanya baik ya. Kalaupun hafalan kita sedikit ya setidaknya banyak beristighfar ya. Kita mengingat bagaimana dosa-dosa kita, dosa sama orang tua kita, dosa sama istri kita, dosa sama anak kita, kurang perhatian terhadap mereka, kurang berbakti kepada orang tua. Ingat dosa kepada anak-anak, bagaimana kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik, kurang mengajarkan agamanya, kurang memperhatikan sholatnya, terlalu sibuk dengan dunia kita, terlalu sibuk dengan harta, terlalu sibuk dengan HP, terlalu sibuk dengan teman-teman kita, sementara anak-anak kita terabaikan. Ya ini hendaklah kita beristighfar ya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dibersihkan. Ya sejak sekarang insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beristighfar ya. Makanya tadi yang seperti disebutkan dalam surat Al-Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ketika mereka melakukan perbuatan keji atau keburukan, dia langsung mengingat Allah, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang memberikan ampunan ya kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin kita sementara hanya 2 ini saja ya. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kalau Allah masih
menakdirkan kita untuk bertemu. Kita akan membahas 7 yang lainnya untuk membersihkan hati kita, ya. Di antaranya 3 ini kita hendaknya tidak mencampuri urusan orang lain, dan kita berkhalawat, ya, banyak bersendirian, ya, karena salah satu yang menjadi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat ini yaitu orang yang bersendirian dan dia menangis, ya, takut karena Allah, ya. Di antara yang kelima banyak berzikir, yang keenam ikhlas, yang ketujuh banyak membantu orang lain, yang kedelapan banyak jangan masukkan dunia ke hati, yang kesembilan terima takdir dan berhusnudzon kepada Allah, yang kesepuluh itu perbanyak doa. Ya, kita cukupkan 2 saja dulu untuk saat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.